Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Fitriani dengan NIM 444230071 dari jurusan Teknologi Pangan kelas 4D. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah analisis pangan. Di sini saya akan melakukan review mengenai analisis kadar abu dan mineral dengan metode plasma suhu rendah. Baik, sebelum itu di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu abu dan mineral. Jadi, abu merupakan zat anorganik sisa hasil pembakaran suatu bahan. Kandungan abu pada suatu bahan pangan juga merupakan residu bahan anorganik yang tersisa setelah bahan organik dalam makanan didestruksi. Kemudian di sini ada pengertian mineral sendiri merupakan komponen organik tertentu yang ada dalam suatu bahan, seperti kalsium, natrium, kalium, dan klorida. Mineral terbentuk secara alamiah, padat, dan mempunyai struktur tertentu. Mineral mempunyai sifat fisik tertentu pula, yaitu dari segi warna, kekerasan, belahan, bentuk kristal, dan sifat optiknya. Selanjutnya di sini ada alasan mengapa analisis kadar abu perlu dilakukan. Jadi analisis kadar abu perlu dilakukan karena kadar abu dari suatu produk menunjukkan kandungan mineral yang terdapat dalam bahan pangan tersebut. Selain itu juga menunjukkan kemurnian serta kebersihan suatu produk yang dihasilkan. Kadar abu tidak hanya mencerminkan kandungan mineral alami dari bahan, tetapi juga dapat mengindikasikan keberadaan bahan asing atau kontaminasi seperti debu, pasir, atau logam berat. Oleh karena itu, penentuan kadar abu menjadi penting karena dapat digunakan untuk mengevaluasi kandungan gizi dalam bahan pangan tersebut. Selanjutnya di sini ada beberapa alasan mengenai pentingnya penentuan kadar abu dan mineral pada bahan pangan. Jadi dengan mengetahui kandungan mineral pada bahan pangan, kita dapat melakukan pelabelan nutrisi, kemudian menentukan kualitas karena banyak kualitas bahan makanan yang bergantung pada konsentrasi dan jenis mineral yang terkandung. Selain itu, kadar mineral juga bisa sebagai stabilitas mikrobiologis karena kandungan mineral yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Selain itu bisa dijadikan acuan nutrisi karena beberapa mineral memiliki manfaat kesehatan seperti kalsium, fosfor, kalium, dan natrium. Selain itu juga bisa sebagai pertimbangan pengolahan. Penting untuk mengetahui kandungan mineral dalam bahan makanan selama pengolahan karena mempengaruhi sifat fisikokimia makanan yang dihasilkan. Selanjutnya di sini ada metode analisis kadar abu. Yang bisa dilakukan diantaranya ada pengabuan kering, pengabuan basah, dan plasma suhu rendah. Pada pengabuan kering itu menggunakan suhu yang sangat tinggi, 500 hingga 600 derajat Celcius, dan dilakukan secara konvensional serta membutuhkan waktu yang relatif lama. Kemudian pada metode pengabuan basah ini membutuhkan asam kuat dan oksidator untuk menghilangkan senyawa organik sampel. Selanjutnya pada metode plasma suhu rendah menggunakan suhu yang lebih rendah yaitu di bawah 150 derajat Celcius dan menggunakan pompa vakum. Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut mengenai analisis kadar abu dan mineral metode plasma suhu rendah. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu plasma. Jadi, plasma adalah keadaan keempat materi. Nah, selain materi padat, cair, dan gas, plasma dibentuk saat gas diberikan energi yang cukup sehingga menjadi terionisasi sebagian, menghasilkan campuran ion dan elektron bebas. Ion dan elektron bebas tersebut dalam plasma akan menciptakan lingkungan yang sangat reaktif secara kimia. Plasma ini dapat digunakan untuk menguraikan bahan organik pada suhu rendah tanpa pembakaran langsung. Nah, di sini ada penampakan cahaya plasma dalam ruang vakum. Menurut sumber Bond and Giroux 2013. Selanjutnya yaitu prinsip pengabuan dengan metode plasma suhu rendah. Jadi prinsipnya itu adalah mengoksidasi senyawa organik di dalam partikel vakum oleh oksigen yang dihasilkan dari medan elektromagnetik atau generator. Nah, pada gambar 2 ini menunjukkan alat sistem plasma gas menurut Bond and Giroux 2013.
Kemudian pada gambar 3 ini menunjukkan, mekanisme yang terjadi selama analisis kadar abu dengan metode plasma suhu rendah. Jadi, plasma oksigen tersebut akan menguraikan bahan organik atau hidrokarbon menjadi CO2 dan H2O pada suhu rendah. Proses ini tuh dipicu oleh elektron berenergi tinggi, bukan pembakaran panas. Reaksi kimia yang terjadi yaitu, senyawa hidrokarbon plus O2 dari plasma diurai menjadi CO2 plus H2O. Selanjutnya yaitu prosedur analisis yang dilakukan eee, pada metode plasma suhu rendah ini. Di antaranya yang pertama, preparasi sampel. Preparasi sampel itu pertama sampel dihaluskan dengan mortar, kemudian, sampel diambil sebanyak 1 gram dan, diratakan pada cawan Petri. Selanjutnya yang kedua yaitu proses, penempatan dalam alat plasma. Sampel yang udah ditaruh di cawan Petri tersebut kemudian ditempatkan di alat, ion Forti Plasma System (PPA) TEPLA pada salah satu dari 5 tray elektroda. Selanjutnya, pompa vakum diturunkan hingga 50 ml. Selanjutnya langkah ketiga yaitu pembentukan plasma. Yang pertama yaitu gas oksigen dialirkan ke dalam ruang sebesar 250 cc per menit. Selanjutnya diatur gaya RF pada 13,56 MHz dengan kekuatan 100 watt. Selanjutnya suhu yang digunakan pada plasma rata-rata yaitu 60 derajat Celcius selama eksperimen. Kemudian yang keempat yaitu proses asing dan monitoring. Jadi selama 24 jam itu sampel dikeluarkan dan ditimbang untuk memantau penurunan massa organik. Selanjutnya, sampel diaduk dan dikembalikan ke alat lalu proses diulangi terus-menerus hingga berat massanya tidak terjadi penurunan, yang menandakan akhir proses, yaitu proses dihentikan ketika tidak ada lagi penurunan massa, menandakan bahan organik telah sepenuhnya terdegradasi. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dari metode plasma suhu rendah. Kelebihannya antara lain, suhu rendah yang digunakan pada metode ini tuh memungkinkan, untuk mengurangi hilangnya mineral volatil. Kemudian, tidak menyebabkan kerusakan struktur mineral karena suhu yang digunakan, relatif rendah dibandingkan metode lainnya. Kemudian minim resiko kontaminasi karena, tidak menggunakan asam atau reaksi lain. Kemudian, di sini ada kekurangan dari metode plasma suhu rendah, di antaranya biaya peralatan yang relatif mahal, seperti alat ion Forti Plasma System itu cukup mahal dan, tidak umum tersedia di semua laboratorium. Selain itu juga sampel yang digunakan relatif sedikit sehingga tidak cocok untuk kuantitas besar sekaligus. Di sini ada daftar pustaka yang saya gunakan, sebagai referensi dalam penyusunan video ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.